Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Malam ini saya berdiri sini untuk kembali lagi terus-menerus mengaungkan semangat dan kerja nyata kita dalam memberantas korupsi. Besok tanggal 9 Desember momentum yang sangat tepat, Hari Anti Korupsi Dunia. Oleh karena itu malam ini saya selaku Presiden Republik Indonesia kembali menyampaikan seruan agar kita terus bergandengan tangan merapatkan barisan untuk melawan korupsi. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, saya akan terus berjuang di garis paling depan bersama semua elemen pemberantasan korupsi untuk memimpin jihad melawan korupsi. Sikap terhadap pemberantasan korupsi memang telah berubah, terutama sejak awal abad ini. Kini korupsi telah menjadi musuh bersama, musuh masyarakat di seluruh dunia. Sesungguhnya semangat itulah yang menjadi dasar ditetapkannya Hari Anti Korupsi Sedunia sejak tahun 2023 sebagai sebuah agenda dunia. Hari Anti Korupsi telah diperingati setiap tanggal 9 Desember. Telah dideklarasikan sebagai sebuah ikrar bangsa-bangsa di seluruh dunia. Untuk memerangi dan mencegah korupsi, tanggal 9 Desember telah menjadi simbol perlawanan bersama untuk menghentikan korupsi yang banyak negara telah menjadi wabah yang membawa kesengsaraan rakyat. Saudara-saudara, tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada kita memerangi korupsi. Tentu ini pekerjaan yang tidak ringan. Ini sebuah pekerjaan yang akan terus mendapatkan tantangan dan perlawanan fenomena koruptor, fight back atau serangan balik dari para pelaku koruptor. Pastilah akan terjadi, namun kita harus terus melangkah tegap dengan derap menatap maju ke depan melawan serangan-serangan balik. Demikian. Dengan hanya satu tujuan, yaitu menciptakan Indonesia yang lebih bersih, untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu menciptakan sebuah masyarakat lebih sejahtera dan adil. Itulah sebabnya melalui pemerintahan yang saya pimpin saat ini, saya mengikrarkan sebuah gerakan bersama untuk melawan dan mencegah korupsi. Dalam 5 tahun ke depan, saya ingin pencapaian dalam pemberantasan korupsi dapat menjadi salah satu warisan pemerintahan yang sangat pimpin. Saya ingin agar di akhir 5 tahun pemerintahan saya yang kedua ini dapat dilihat dan dirasakan secara lebih nyata oleh rakyat apa yang di hari-hari kita kumandangkan dengan nyaring, yaitu mewujudkan sebuah pemerintahan yang bersih. Alhamdulillah, sejak 2004 hingga saat ini, akselerasi pemberantasan korupsi mengalami peningkatan yang sangat baik. Penilaian dari dunia internasional terus membaik, terbukti misal dengan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK yang berdasarkan survei Transparency International terus mengalami perbaikan. Di tahun 2004 IPK masih 2,0, sekarang telah menjadi 2,8, nilai dan prestasi tertinggi yang pernah kita capai. Selama lebih dari 5 tahun ini, saya telah menandatangani 138 izin pemeriksaan bagi penyelenggara negara, jumlah yang juga tertinggi dalam sejarah Republik. Juga adalah merupakan catatan baru dalam sejarah. 5 tahun terakhir ini, penegakan hukum anti korupsi pun telah menyentuh penjabat negara kita, mantan menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, DPRD, dan pejabat tinggi lainnya yang berhasil diselamatkan. Untuk kasus yang ditandatangani hingga tahun 2009, kejaksaan menuntut 129 para peniup peluit atau whistleblower, julukan bagi para pelapor yang mengungkapkan adanya kasus korupsi, justru sering menghadapi resiko hukum dikriminalkan. Setelah adanya LPSK, seharusnya hal demikian tidak lagi terjadi. Rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun berada, di seluruh pelosok tanah air, tentu saja tidak cukup hanya mempunyai institusi anti korupsi. Namun semua institusi tersebut pertama-tama harus bersih dari korupsi itu sendiri. Maka pembenahan, perbaikan, dan penertiban di seluruh institusi penegakan hukum harus terus dilakukan. Oleh karena itulah persiapan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum hampir rampung. Satgas ini akan terus melakukan kerja nyata membersihkan praktik korupsi, utamanya institusi penegakan hukum. Salah satu penyebab utama reformasi hukum harus berjalan lamban adanya masih maraknya praktik mafia hukum. Oleh karena itu, untuk menghadirkan hukum yang betul-betul berkeadilan, mafia hukum harus dihilangkan dari sistem penegakan hukum. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan bekerja sama dengan institusi penegakan hukum. Satgas juga akan melakukan evaluasi dan koreksi jika dianggap perlu agar pemberantasan mafia hukum berjalan lebih efektif. Inilah Satgas yang akan membongkar sumbatan pemberantasan mafia hukum yang sebenarnya selama ini telah diupayakan. Kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan dengan iklim
dan kehidupan bernegara yang koruptif pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus berupaya dengan berbagai cara untuk menghentikan upaya kita membersihkan Indonesia dari korupsi. Terhadap kelompok demikian pun kita tidak akan tinggal diam ataupun memberi toleransi. Mari bersama-sama bergandengan tangan, bahu-membahu, melakukan perlawanan agar kelompok koruptor demikian tidak bebas bercokol di tanah air. Meskipun demikian, sesuai rekomendasi tim, perbaikan haruslah dilakukan secara serius di semua institusi penegakan hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK. Saya memahami bahwa upaya perbaikan itu telah sedangkan dan harusnya terus berlangsung. Reformasi institusi dan birokrasi aparat penegakan hukum harus terus dilakukan dalam batas kewenangan saya. Monitoring dan evaluasinya akan selalu saya lakukan sendiri. Akhirnya, pemberantasan korupsi tidak saja dimaksudkan untuk menyelamatkan setiap rupiah uang rakyat, namun juga untuk membangun sebuah kesadaran baru bahwa korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat. Korupsi adalah pembuatan tercela secara moral, etika, dan agama. Korupsi adalah sebuah kejahatan yang menimbulkan kerugian luar biasa bagi generasi sekarang. Korupsi adalah tindakan asosialis. Korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Korupsi adalah sebuah keonaran yang menghancurkan nilai-nilai dan solidaritas kemanusiaan. Dan akhirnya korupsi adalah musuh kita semua. Musuh peradaban yang hendak kita bangun dan tegakkan. Kepada penyelenggara negara, saya berseru agar setiap langkah dalam menyusun, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan monitoring kebijakan pembangunan harus benar-benar menegakkan kaidah pemerintahan yang bersih. Setiap jajaran birokrasi dan pemimpin di negeri ini wajib secara moral, politik, dan hukum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Terkait peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang akan diselenggarakan besok pada tanggal 9 Desember 2009, saya menyerukan agar kita semua merayakan dengan baik. Saya mendukung setiap acara dan prakarsa untuk mengaungkan hari dan semangat anti korupsi tersebut. Kepada yang melakukan aksi-aksi unjuk rasa, lakukan dengan damai dan tertib. Jangan beri ruang kepada pihak-pihak yang ingin membonceng dan menodai aksi anti korupsi yang memang sungguh mulai tersebut. Tepat pada 9 Desember 2009, kita merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Di hari yang penting itu kita berikrar untuk menegakkan pilar-pilar peradaban baru, pemerintahan yang bersih, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, dan akuntabel. Kehidupan bersama yang lebih bersih dari sebuah bentuk korupsi. Selamat merayakan Hari Anti Korupsi, selamat menjalankan kehidupan yang bersih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa membimbing perjalanan bangsa kita ke arah yang benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.